أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gura-gura uluntuhan Abu Imam Syih yang uluntuhan pemulia Bapak PJ Gubernur yang berhadir serta seluruh pimpinan daerah. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di rumah Allah. Begitu juga Allah kumpulkan kita di dalam surga Jannatin Na'im. Melaksanakan sebuah perintah harus didasari oleh karena besarnya dan agungnya yang memberi perintah. Ketika Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam, nenek moyang daripada manusia, para malaikat tidak melihat objek perintah, akan tetapi yang dilihat oleh malaikat adalah yang memberi perintah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat yang diciptakan dari cahaya ketika mendapatkan perintah untuk bersujud kepada Adam, sedangkan Adam hanya diciptakan dari tanah, akan tetapi sifat
ketaatan, kepatuhan kepada Allah sang pemberi perintah, ini membuat malaikat tidak dapat untuk membantah sedikit pun apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah muliakan malaikat. Allah berikan cintanya kepada malaikat. Akan tetapi dalam Al-Quran surat Al-A'raf salah satunya Allah berfirman, fasajadu illa iblis. Hanya iblis yang tidak mau sujud. Dia membangkang. Kenapa? Dia tidak melihat agungnya sang pemberi perintah, akan tetapi dia melihat objek yang diperintahkan. Sehingga ketika Allah mengatakan, ya iblis, ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Iblis menjawab. Coba lihat bagaimana dia melihat objek perintah. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana aku dapat sujud kepada sesuatu yang engkau ciptakan lebih rendah daripada engkau ciptakan aku? Aku kau ciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Bagaimana api ini dapat menundukkan diri, merendahkan diri kepada tanah? Dia tidak melihat kepada sang pemberi perintah. Maka Allah laknat iblis. Allah keluarkan dia dari syurga. Allah berfirman, fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Engkau tidak cocok hidup di dalam syurgaku, wahai iblis. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar dari syurgaku karena engkau orang yang terhina. Allah perintahkan kepada dua anak Adam untuk berkurban. Allah berfirman, watlu alaihim nab'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Ketika Nabi Adam memerintahkan kepada anaknya agar mereka berkurban agar tercapai keinginan mereka, siapa yang diterima kurbannya maka akan diberikan keinginannya. Qabil, menurut penafsiran para ulama, dua anak tersebut adalah Qabil dan Habil. Ketika Qabil melihat bahwasanya pengorbanan ini hanya kepada objek yang dikorbankan, sudah, yang penting kita sudah melaksanakan. Berikan saja sayur-sayuran, buah-buahan yang sudah tidak baik lagi. Ini hanya untuk dikorbankan. Kemudian Habil, dia menganggap yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Agung, yang Maha Besar, bukan kepada hewan yang saya korbankan. Maka dia memilih yang baik karena rasa cinta dan kepatuhan kepada sang pemberi perintah. Maka Allah terima, fatuqabbala min ahadihima, Allah terima salah satu mereka, yaitu dari Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima dari seorangnya lagi, yaitu Qabil. Karena keangkuhan dari Qabil, dia mengatakan, qala la aqtulannak, karena kurbanku tidak diterima maka aku akan mengorbankan dirimu. Karena keangkuhannya dia mengorbankan orang lain. Tetapi orang yang taat kepada Allah, dia mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, yang Allah terima hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Allah firmankan, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Ketika Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, salah satu ujian yang diuji daripada Nabi Ibrahim adalah beliau diperintahkan untuk mendakwahkan bapaknya sendiri, yaitu Azar. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah ceritakan bagaimana beliau mendakwahkan bapaknya Azar, sang pembuat berhala. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, dan tidak bisa memberikan efek apapun kepadamu? Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, aku diberikan sedikit ilmu oleh Tuhanku, ikuti aku, niscaya engkau akan diberikan hidayah. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapak, jangan engkau mengikuti jalan langkah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya. Karena syaitan itu terhadap Tuhan dia bermaksiat. Akan tetapi apa jawab daripada bapaknya?
la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Seandainya engkau tidak berhenti mendakwahkan aku wahai Ibrahim, benar-benar aku akan merajammu, maka tinggalkan aku sendiri. Ini ujian diberikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jalankan dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Didakwahkannya Namrud, didakwahkannya umat-umat Nabi Ibrahim sehingga beliau dibakar. Disiapkan api yang sangat besar untuk membakar Ibrahim. Tapi coba lihat, Allah memberi balasan kepada orang yang menjalankan perintahnya. Api yang hakikatnya membakar, Allah firmankan kepada api, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim ketika berdoa, Rabbi habli minas salihin. 80 tahun usia beliau tidak punya keturunan. Bersama dengan Siti Sarah, hidup beliau jalani. Akan tetapi Allah uji mereka tidak punya keturunan, harta bergelimpangan. Siapapun yang datang untuk meminta unta, meminta sapi, meminta kambing, beliau mengatakan, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang buruk untukku. Karena itu semua milik Allah. Allah ingin menguji Ibrahim. Beliau menikah atas perintah dari Siti Sarah dengan Siti Hajar, seorang budak, hadiah daripada raja di Mesir. Kemudian diberikan keturunan yang bernama Ismail. Akan tetapi ujian tidak sampai di situ. Allah perintahkan di dalam mimpi yang sadik, mimpi yang benar, Allah menyampaikan kepada Ibrahim, sembelihlah Ismail sebagai bukti bahwasanya engkau benar-benar mengagungkan aku. Tidak tertutup matamu, tidak tertutup hatimu daripada dunia, daripada kebahagiaan yang sedang diberikan kepadamu. Maka Nabi Ibrahim menjalankannya. Akan tetapi karena cinta Allah kepada Ibrahim, Allah jadikan pisau yang hakikatnya memutus leher Ismail. Akan tetapi Allah gantikan Ismail dengan wafadainahu bidzibhin azim, dengan sesembelihan yang sangat besar. Allah uji Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan mendakwahkan Fir'aun, beliau datang bersama dengan Nabi Harun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, datang kepada Fir'aun, dakwahkan dia. Sesungguhnya innahu tagha, dia telah melampaui batas yang sudah aku tentukan kepadanya. Akan tetapi ucapkan kalimat yang lembut kepadanya, ucapkan kalimat yang baik kepadanya. Mudah-mudahan dia mengingat dan dia sadar terhadap apa yang dia lakukan. Akan tetapi balasan yang diterima oleh Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel daripada penjajahan Fir'aun. Kemudian beliau lari dari kejaran Fir'aun sehingga bertemu dengan sebuah laut. Akan tetapi ini hanya menjalankan perintah Sang Maha Besar, perintah yang sangat agung, bukan kepada objek perintah. Sehingga Allah katakan kepada Musa, wahai Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu, maka dia akan terbelah dan selamatkan dirimu dan orang-orang Bani Israel bersamamu. Hakikatnya air yang menenggelamkan karena cinta Allah. Karena Allah dicintai oleh Musa dan Harun, Allah selamatkan Nabi Musa bersama dengan orang-orang Bani Israel. Fir'aun yang tagha, yang melampaui batas, yang angkuh, maka Allah tenggelamkan bersama dengan pasukan-pasukannya yang memiliki senjata lengkap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan kecintaan beliau kepada Allah. Tanah kelahiran beliau Mekah, tanah yang sangat dicintai olehnya. Tanah nenek moyang beliau tinggalkan demi hijrah ke Madinah. Hati beliau yang sangat gundah ketika orang-orang yang beriman as-sabiqun al-awwalun sudah mendahului untuk hijrah. Akan tetapi perintah hijrah belum datang kepada Rasulullah, hingga datang perintah tersebut bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Cinta Abu Bakar kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menutup sebuah lubang di dalam Gua Thur.
agar lubang tersebut tidak keluar binatang yang akan menyakiti Rasulullah. Akan tetapi ternyata binatang itu menyengat kaki daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Menetes air mata Abu Bakar menahan rasa sakit hingga membasahi pipi wajah Rasulullah yang terlelap tidur di atas paha di dalam pangkuan Abu Bakar. Kemudian sangat cinta Rasulullah kepada sahabatnya. Beliau mengatakan, apa yang terjadi wahai Abu Bakar? Tidak apa-apa wahai Rasulullah, hanya digigit oleh binatang saja, ini tidak apa-apa. Coba lihat kecintaan Rasulullah. Beliau mengambil ludahnya dan itu ternyata rahmat Allah. Bisa yang ada di dalam binatang tersebut yang menyengat Abu Bakar seketika sembuh dengan air ludah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah kepada kita. Sayyidah Aisyah pernah mengatakan, wahai Rasulullah, karena beliau melihat Rasulullah sedang di dalam keadaan senang, wahai Rasulullah, doakan aku dengan doa yang terbaik yang kau miliki. Lalu Rasulullah berdoa, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, ampuni dosa-dosa Sayyidah Aisyah yang telah berlalu dan yang akan datang. Saking senangnya Sayyidah Aisyah, beliau tertawa sampai saqatat ra'saha fi hijriha, sampai kepala beliau menunduk ke dalam pangkuannya. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa engkau tertawa wahai Sayyidah Aisyah? Kemudian Sayyidah Aisyah menjawab, bagaimana aku tidak tertawa? Aku bergembira wahai Rasulullah. Sesungguhnya doa ini yang engkau ucapkan adalah doa yang terbaik yang pernah engkau ucapkan. Aku sangat berbahagia wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, tahukah engkau, doa ini senantiasa aku baca setiap selesai solat untuk seluruh umatku. Cinta Rasulullah kepada kita. Hari ini bagaimana kita menganggap perintah Allah, perintah Rasulullah hanya untuk berkurban seekor binatang, seekor kambing, seekor sapi. Akan tetapi itu besar di mata kita, kecil perintah Allah. Kita hanya menjadi para penunggu kupon kurban, sedangkan kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah mengatakan, man kana lahu sa'ah, barang siapa yang memiliki kemampuan, walam yudahi, lalu dia tidak mau berkurban, efeknya adalah sanksi sosial. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba dekat dengan kami. Itu ancaman bagi orang yang memiliki kemampuan namun dia tidak mau berkurban. Padahal Rasulullah sudah menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amila adami fi yaumin nahri min amalin ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidaklah suatu amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari nahar, yaitu hari raya Aidil Adha dan 3 hari tasyrik, min ihraqid dam, lebih Allah cintai kecuali menumpahkan darah, yaitu berkurban. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah, karena kurbannya tersebut akan datang pada hari kiamat bersaksi di hadapan Allah, bi aqraniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adhlafiha, dengan kuku-kukunya, wa innaha lataqa'u fi makanin qabla an yaqa'a minal ardi, sesungguhnya darah tersebut akan jatuh di dalam rahmat Allah sebelum dia jatuh di atas muka bumi. Fatibu biha nafsan, maka sucikan diri kalian, perbaiki diri kalian dengan kurban tersebut. Di sini para ulama hadis menjelaskan, kenapa tidak disebutkan yang datang itu adalah dagingnya, yang datang itu adalah kulitnya. Kenapa yang disebut yang datang itu adalah tanduknya, bulunya, kukunya? Bayangkan, yang tidak kita gunakan saja akan datang bersaksi di hari kiamat, apalagi yang kita gunakan untuk memberikan makan tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan daripada fakir dan miskin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hakikat orang yang mengatakan cinta Allah dan cinta Rasulullah, buktikan
Karena hakikatnya orang yang mencintai akan taat kepada perintah yang dicintainya. Al-habibu li muhibbi muti'. Orang yang mencintai akan taat kepada orang yang dicintai. Tidak bernilai apa yang objek perintahnya, akan tetapi sangat agung yang memberikan perintah. Contoh, kita analogikan seorang ayah. Dia adalah orang yang sangat bekerja keras. Kadang-kadang bak bekerja tua gebloi patu. Lupa beliau mengganti sepatu beliau yang sudah sobek. Beliau kumpulkan sedikit demi sedikit uang. Akan tetapi ketika saatnya beliau ingin mengganti sepatu beliau untuk bekerja, datang sang anak, ayah, adik harus beli tas baru. Adik malu, adik diejek oleh kawan-kawan sekelas, masa tas adik ini sobek, tas adik ini tidak bagus lagi. Seorang ayah yang harapannya dia ingin mengganti sepatu, beliau ambil uang tersebut, nak, besok kita akan beli tas adik yang baru. Apakah bernilai uang tersebut? Tidak. Apakah bernilai yang berkurban? Tidak. Yang bernilai adalah orang yang kita cintai. Kalau kita buktikan cinta kita kepada Allah, buktikan dengan pengorbanan. Buktikan pengorbanan ini sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita ingin dicintai Allah, kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, bagaimana Allah selamatkan Nabi Musa, bagaimana Allah selamatkan Nabi Ibrahim, bagaimana Allah selamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Maka aku akan melindunginya, telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, kakinya yang melangkah, tangannya yang bergerak, semua di dalam perlindunganku, kata Allah. Itu kalau Allah sudah mencintai hambanya. Kalau Allah mencintai kita, tidak bernilai ibadah kita mengharap syurga Allah. Tidak bernilai ibadah kita karena takut akan neraka Allah. Karena Allah tidak akan mengadab hamba-hamba yang dicintainya. Karena Allah akan menempatkan hamba-hamba yang dicintainya di dalam syurga. Tanpa kita beramal pun terkadang karena kita takut kepada Allah, Allah kucurkan rahmat kepada kita. Karena tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam syurga hanya membanggakan amalannya, namun dia tidak mendapatkan rahmat dari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita diberikan kemampuan dan berusaha untuk mampu. Saya yakin kita semua akan mampu. Hematnya saja kita katakan, orang yang merokok, dia dapat merokok sehari 1 bungkus atau 2 bungkus. Dia sisihkan uangnya di dalam 1 bulan hanya 300.000 atau 200.000 rupiah. Kalikan 12 bulan, uangnya 2.400.000 cukup untuk seekor kambing dia berkurban. Karena kambing itu akan datang di hari kiamat, akan datang di hadapan Allah bersaksi. Dan rokok tidak akan datang di hari kiamat bersaksi. Dalam syurga na rukuk aku, nah tapi apui lah neraka. Ya tak jauh apui ni. Tetapi apa yang kita kurbankan ini akan menjadi penilaian antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan pada objek yang kita korbankan, akan tetapi pada maha agungnya yang memerintahkan untuk berkorban. Ketika kita malam takbir, malam takbiran, kita tahu Aidil Adha istimewa, 4 malam kita bertakbir. Kalau Aidil Fitri cuma 1 malam. Akan tetapi Aidil Adha 4 malam, berarti agungnya Sang Maha yang memberikan perintah kepada kita untuk berkurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar kita ucapkan. Tetapi itu bohong apabila kita tidak menjadikan Allah itu maha besar. Kalau harta kita masih besar, uang kita masih nampak besar, sepeda motor kita masih nampak besar, maka kita bohong ketika kita mengatakan Allah maha besar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita dan niat tulus ikhlas karena Allah, tidak melihat kepada objek yang diperintahkan, tetapi lihatlah Allah yang kita cintai dan yang mencintai kita, yang menganggap kita sebagai hamba-hambanya, yang kita harapkan pandangan Allah kepada kita di yaumil qiyamah kelak di dalam syurga jannatin na'im. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا اللهم صل على سيدنا وآله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفقنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم وفق عمراءنا إلى ما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله ما تصنعون. أقم الصلاة.